Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati para asatidz, para alim ulama, sahibul bait, dan juga semua yang hadir dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja yang kita baca, yang kita salawatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lantunan syair-syair yang kita baca, qasidah-qasidah yang kita dengar, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, curahan, inayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita telah mendengar dalam majelis rutinan kita qiraat Maulid Simtud Durar, karya dari Imam Al-Arif Billah Al-Wali Al-Salih Al-Mahbub Al-Kamil Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Husain Al-Habashi, nafa'ana Allah bihi fid darain amin. Karya daripada maulid yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, maulid yang di dalamnya penuh keberkahan. Bahkan sebelum beberapa hari yang lalu saya ditanya, Habib, saya melihat ada seseorang menyuruh anaknya untuk mencatat Maulid Simtud Durar, semua dia tulis. Memang itu ada faedahnya, apa ada khasiatnya? Lalu saya di saat itu agak lupa. Saya pernah dengar ada khasiatnya, cuma sekarang ini saya nggak begitu ingat. Lalu saya buka daripada kitab Manaqib Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, karya Al-Habib Taha bin Hasan Al-Sagaf, yaitu Fuyudat Al-Bahr Al-Mali fi Manaqib Al-Habib Ali, bahwa di situ dinyatakan, dituliskan mengenai keutamaan Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu Simtud Durar. Pernah ada seorang di zaman Habib Ali Al-Habshi, beliau bermimpi Habib Ali di zamannya, tapi beliau mimpi mengisyaratkan bahwa orang tersebut yang mimpi Habib Ali mengatakan, mengeluhkan di dalam mimpinya, wahai Habib, anak-anak kami ini kurang cerdas, kurang semangat dalam menuntut ilmu, kurang begini dan begitu. Apa ada nasihat, doakan mereka. Lalu dalam mimpi Habib Ali mengatakan, suruh mereka tulis maulid saya. Beritanya begitu. Insya Allah dibukakan oleh Allah SWT, diberikan futuh, menjadi orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Ketika dia bangun tidur, dia datangin Habib Ali, kan Habib Ali masih ada. Datang kepada Habib Ali, Habib, saya bermimpi berjumpa antum dan mengeluhkan tentang anak-anak saya, bahwa mereka malas dalam menuntut ilmu. Lalu antum isyaratkan kepada saya untuk memerintahkan anak-anak tulis maulidnya agar mendapatkan futuh. Maka kata Habib Ali, betul. Siapa saja yang ingin mendapatkan futuh, maka hendaknya dia menghafal maulid saya atau menulisnya, maka insya Allah mendapatkan futuh, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjadi orang baik, suka daripada kebaikan. Kalau menghafal berat, setidaknya nulis mudah masih. Ya, nulis sehari satu lembar, selembar, habis selesai. Kalau hafalan mungkin ya maju mundur gitu. Tapi banyak yang menghafal juga dari mereka. Artinya apa yang kita baca di sini juga dikatakan, siapa orang yang membaca maulid ini dan dia memiliki ta'alluq, suka rutin membaca maulid ini, insya Allah mendapatkan sir rahasia dari Nabi Muhammad SAW. Itu kata Habib Ali Al-Habshi sendiri, pengarang daripada maulid ini. Dan kita tabarrukan bil Habib Ali untuk melengkapi daripada nikmat ini. Kita akan insya Allah dalam pertemuan-pertemuan kita, dalam majelis kita yang rutin ini sebulan sekali, kita akan menukil beberapa ucapan kalamnya Habib Ali Al-Habshi. Beliau punya, atau ada murid-murid beliau mencatat dari
mutiara-mutiara kalam daripada Habib Ali, ucapan Habib Ali. Dan saya akan menukilkan dari kitab, nama judul kitabnya adalah Thayyibatul Mawaid. Juz kedua yang dikhususkan kitab tersebut, juz yang kedua itu khusus cuplikan-cuplikan dari kalam atau ucapan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya, kita jadi dalam majlis kita jadi enak, kelihatan apa yang kita baca, kita kaji. Ya, karena Sahabat Bait juga sukanya begitu, biar jelas ngajinya. Gak cuman sampaikan, habis itu dari mana sumbernya kemana kita nggak tahu. Ya, tapi di sini kita sampaikan kalam daripada kalam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi agar kita bagaikan benar-benar di majlisnya beliau. Ya, kalau saya cuma penyampai aja, nyampein aja, ngartiin aja, ya, turut menjelaskan aja yang saya paham. Tetapi sebenarnya majlisnya beliau, insyaallah. Ya, maulidnya beliau, ucapan yang dibaca ucapannya beliau, insyaallah nyambung sanadnya kepada beliau. Radhiyallahu taala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaid min kalam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Qala radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bih. Qala an-nufusu sab'a. An-nufusu sab'a. Ma ahad takallam 'alayhin wa wafa bil kalam mithl sahib kitab as-sayr was-suluk. Huwa kitab 'azim jami'. لما اطلع عليه الحبيب حسن بن صالح البحر قال ما أحد تخلق وتحقق بوصف الأنفس ووفى بهن مثل السيد أبي بكر بن عبد الله العطاس. الأولى النفس الأمارة، وبعدها اللوامة، وبعدها الملهمة، وبعدها المطمئنة، وبعدها الراضية، وبعدها المرضية، وبعدها الكاملة. Beliau mengatakan yang namanya nafsu seseorang itu ada 7 level nafsu kita ini. Yang kita miliki ini memiliki 7 derajat tingkatan. Oh, apa saja itu nafsunya? Iya. Katanya di sini sebelum beliau menjelaskan tentang hal tersebut, katanya tidak ada orang yang paling menjelaskan tentang derajat-derajat nafsu tersebut dan bagaimana cara mendidik nafsu yang 7 tersebut sehingga mencapai daripada kesucian dan kebersihan, itu seperti kitab As-Sayr was-Suluk. Namanya kitabnya Sayr dan Suluk. Berkata, dan itu adalah kitab azim, bagus sekali. Dan ketika Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, salah satu termasuk guru Habib Ali Al-Habsyi juga, Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, dan guru-gurunya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr ketika membaca kitab tersebut, beliau mengatakan, yang saya tahu zaman ini tidak ada orang yang benar-benar mempraktekkan dan mendapatkan semua daripada derajat nafsu yang 7 ini dengan baik, dengan benar, seperti Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, guru daripada Habib Ali. Artinya beliau benar-benar sampai kepada derajat memahami dan mendidik nafsu beliau sampai derajat tertinggi daripada derajatnya nafsu. Lalu apa saja itu nafsu yang 7 derajat itu? Beliau mengatakan, al-ula nafsul ammarah, an-nafsul ammarah. Yang pertama adalah an-nafsul ammarah bisu. Derajat pertama nafsu seseorang itu, semua orang punya bawaan daripada nafsunya, dirinya, jiwanya, hatinya adalah ammarah bisu. Arti ammarah bisu apa? Mengajak kepada kejelekan. Kan di dalam Al-Quran ada inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada kejelekan. Nah, itu derajat pertamanya. Ya, wahiyallati ya wa. Nah, ini semua orang ada memang ngajaknya kepada kejelekan. Coba kita terhadap diri kita ngajakin untuk ngaji, pasti kan males. Tapi ngajakinnya untuk senang-senang, untuk santai-santai, untuk berbuat maksiat. Oh iya, nafsu. Ya, walaupun iman tidak sejalan dengan nafsu. Iman mengatakan tidak, ini nggak benar, ini nggak bagus. Iman mengajak kepada taat, tapi nafsu mengajak kepada kejelekan. Itu semua orang punya seperti itu. Tetapi bukan berarti sudah kita pasrah. Tapi kan nafsu ini ada 7 derajat. Kebanyakan Muslim mukmin itu kebanyakan berada pada derajat yang kedua selanjutnya, yaitu an-nafsu al-lawwamah. Itu kan di dalam Al-Quran ada, fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ya, kami bersumpah
La uqsim, artinya uqsimu bin nafsil lawwamah, aku bersumpah dengan nafsu yang lawwamah. Arti lawwamah apa? Kata Habib Ali, hiya allati talumul insan idza fa'ala al-ma'siyah. Yaitu nafsunya udah mulai terisi dengan cahaya iman, sehingga si nafsu ini, jiwanya sendiri, menyalahkan dirinya sendiri ketika berbuat salah, berbuat maksiat. Dan itu kebanyakan muslim, dorongan imannya, dia pengen berbuat sesuatu yang salah, dia berbuat. Habis itu, kenapa dia berbuat begini? Gak benar ini perbuatan. Nah, ini namanya nafsu lawwamah, menyalahkan dirinya sendiri. Ini nafsu perlu ditambahkan, perlu dikuatkan. Karena tingkatan derajat nafsu lawwamah sendiri itu punya tingkatan. Pertama, menyalahkan seseorang ketika dia berbuat maksiat, disalahkan. Kok berbuat maksiat? Kok sekarang ninggalin sholat? Kok berbuat seperti ini gak benar, gak bagus, jangan kayak begini. Itu derajat pertama. Tapi nanti kalau udah naik derajatnya, lebih baik lagi, itu nanti menyalahkan atau menegur dirinya sendiri, bukan pada maksiat, karena maksiat sudah mulai dijauh-jauhkan sama dia. Apa? Dalam hal-hal yang kurang, dalam makruh, dalam perbuatan yang tidak pantas. Kok berbuat begini sih? Gak pantas. Masa seperti ini? Nah, ini nafsu lawwamah juga mas. Makanya perlu terus didorong nafsu lawwamah ini. Dikuatkan dengan iman, dikuatkan dengan belajar, dikuatkan dengan duduk bersama orang-orang yang mendidik kita, membimbing kita. Terus akan kuat itu nafsu. Sampai-sampai nafsu lawwamah itu akan menegur orang dirinya sendiri dalam perbuatan yang wajib, tetapi melaksanakannya tidak sempurna, tidak baik. Jangan sholat, tapi kok sholatnya nggak benar sih? Kok sholatnya nggak khusyuk sih? Kok sholatnya nggak gini? Malu-maluin masa begini sholatnya? Sampai kapan sholat seperti ini? Nah, ini teguran di dalam diri sendiri. Dalam hal tersebut itu adalah dari sumbernya dari nafs al-lawwamah. Sudah mulai terdidik nafsunya. Ya, kan kita tahu di dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka, dalam ayat yang lain. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mendidiknya, mensucikannya. Kembalinya kepada siapa? Nafsu. Zakkaha, kepada nafsu. Sudah beruntung orang yang mendidik, membersihkan, mensucikan nafsunya. Dan telah rugi orang yang membiarkan nafsunya begitu saja. Semua yang dia mau sama nafsunya diikuti. Semua hawa nafsunya pengen begini dan begitu, dia ikuti. Gak ada dorongan iman, gak ada ditahan dengan iman ataupun dengan ilmu, tidak ada. Semuanya pengen, pokoknya pengen kerjakan. Nah, ini udah bahaya. Dassaha berarti dia sendiri yang menghinakannya, dia sendiri yang melantarkannya. An-nafsul lawwamah. Terus apa lagi katanya? Tingkatan yang ketiga namanya an-nafsul mulhamah. Mulhamah dari kalimat dikasih ilham, petunjuk. Adanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Yaitu nafsu atau jiwa, hati. Ya, kalimat nafsu di sini artinya hati juga sama sebenarnya. Tingkatan hatinya, cuma kalau udah jelek disebutnya nafsu. Nah, tapi kalau udah mulai bagus, kita bilangnya hati. Nah, tapi nafsu itu juga, ya, cuma namanya mulhamah. Mulhamah apa? Dia bisa membedakan antara khatir malak wa khatir syaitan. Ini bisikan dari malaikat, bagus dan diikuti. Ini bisikannya dari setan yang gak bagus, yang diikuti, hati-hati. Kan begitu. Nah, itu kata balik gitu. Wahia allati tufarriq baina khatir malak wa khatir syaitan. Nafsu yang bisa membedakan. Nih sekarang ini ajakannya ajakan malaikat, bagus, ayo kita kerjakan. Ini ajakannya setan nih. Kadang setan itu mengajaknya dalam sesuatu yang gambarannya amalan baik, tetapi hakikatnya maksudnya sesuatu yang jelek. Ya, nafsu, setan itu paling pintar menipu nafsu seseorang. Kalau nggak tahu nafsunya ini suka berbuat buruk, ya udah didorong untuk berbuat buruk. Oh nggak bisa berbuat buruk, nggak bisa nih. Dia maunya berbuat baik, ya udah. Berikan suatu kebaikan, di dalamnya terselimuti keburukan. Itu budayanya setan. Nah, kalau seseorang sudah bisa membedakan ini ajakannya setan, dari bisikan setan, dan ini bisikan dari malaikat. Dari mana dia bisa tahu? Tentunya dengan ilmu, belajar.
Ketika dia tabah belajar, dia akan tahu membedakan. Ketika dia bangun tidur, ayo lakukan sholat sunnah, pergi ke masjid. Kata setan, dia ngapain ke masjid? Nanti riya, nanti dilihat orang, nanti ini. Dia nggak usah berjamaah di kamar aja, jangan dilihat orang. Mereka bilang, enggak, sholat di masjid atau sholat berjamaah sama orang-orang, itu udah biasa. Kalau dia tahu ilmunya, dia bisa bedakan ini ajakan setan nih. Nah, bener nih, takut judulnya takut riya, tapi maksudnya biar ninggalin sholat jamaah. Tuh lihat, itu tipuan. Judulnya cakep, tetapi di dalamnya suatu tipuan dari setan. Itu sering terjadi seperti itu. Nah, bagaimana dia bisa mengetahui itu? Tentunya dengan ilmu. Nah, ilmu terus dia memperhatikan bagaimana dirinya dalam berjalan menuju Allah SWT. Dia akan membedakan ini bisikan dari setan yang benar nih. Jangan yang bagus, yang ini yang benar. Dia bisa tahu. Ya, orang suruh hadir majelis ilmu, wah jangan deh. Nanti kalau hadir majelis ilmu, nanti malah berbuat yang nggak benar, di jalan malah yang nggak benar. Nah, ini bisikan dari setan, bisikan malaikat yang ada, udur, itu lebih baik. Kalau dia ikuti, tahu dia bisa membedakan. Ini namanya nafsu jiwa yang mulhamah, ya, tingkatan lebih tinggi lagi. Terus apa? Ada lagi di atas itu, namanya nafsul mutmainnah. Ini dalam Al-Quran sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Berarti nafsu di sini disebutin 3 oleh Allah SWT. Nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang sudah tenang, mutmainnah. Oh, ini kan arti tafsirnya salah satunya adalah jiwa yang sudah mati. Ya betul, bisa saja orang yang sudah mati. Tapi bisa aja orang yang masih hidup, nafsunya tergolong nafsu yang mutmainnah. Arti mutmainnah apa? Mutmainnah itu dia sukanya berbuat taat, tidak mau untuk berbuat maksiat atau lalai. Gak mau berbuat maksiat aja kan. Walaupun ya dia manusia, tidak berubah, tapi karena cahaya iman sudah menyelimuti hatinya, kekuatan yakin sudah kuat di dalam hatinya, maka akhirat di depan matanya, sehingga nafsunya mutmainnah, senang, suka untuk berbuat taat, tidak mau sama sekali untuk berbuat maksiat atau sesuatu kesalahan. Kenapa? Karena dia lihat ini jahanam, ini maksiat, ini jauh dari Allah. Kenapa tuh? Saya nggak mau. Walaupun ada yang ngajak, walaupun godaannya dari semua, nggak mau. Nah, inilah yang kita lihat dari para sahabat misalnya, atau orang-orang soleh. Kok bisa ya mereka tidak mau berbuat maksiat, digoda untuk berbuat begini dan begitu, mereka berpaling begitu saja, dunia ditinggalkan oleh mereka. Ini nafsunya sudah mutmainnah untuk beribadah kepada Allah. Senangnya begitu. Suruh maksiat, suruh lalai nggak mau, tersiksa dia yang tersiksa, nggak mau seperti itu. Senangnya berbuat taat kepada Allah, suka kalau dia itu bisa istiqamah di jalan Allah. Ini nafsu mutmainnah. Ya, ini tingkatan yang harusnya kita pengen cita-citakan dalam mendidik jiwa kita sendiri. Jangan mau begini-gini aja, nafsu amarah terus atau lawamah aja begitu aja. Nah, minta untuk sampai kepada nafsu yang mutmainnah. Kayak dalam doa orang-orang saleh, Allahumma ja'al nafsi mutmainnah. Ya Allah, jadikanlah jiwa saya adalah nafsu saya, nafsu yang mutmainnah. Tu'minu biliqa'ik, yang mana dia beriman bahwa akan bertemu denganmu. Wa taqna'u bi'ata'ik, dan dia ridha, terima, qana'ah atas apa yang engkau berikan kepadanya. Wa tarda bi qada'ik, dan dia ridha atas ketentuanmu. Ini doanya para orang-orang saleh. Siapa orang yang pengen mendapatkan nafsu yang mutmainnah yang baik, itu banyakin doa ini salah satunya. Allahumma ja'al nafsi mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'ata'ik wa tarda bi qada'ik. Salah satu doa juga dari Nabi SAW, ya, untuk mendidik nafsu kita nih, jiwa kita nih yang perlu dididik apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu doa dari Nabi SAW.
Ya Allahumma ya Allah, ati nafsi taqwaha, berikanlah kepada nafsuku ini adalah takwanya. Maksudnya jadikan nafsuku, jiwaku adalah jiwa yang penuh ketakwaan. Ati nafsi taqwaha wa zakkiha, dan sucikanlah nafsuku ini, jiwaku ini. Anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baiknya yang bisa mensucikan. Kita bisanya apa kita kalau bukan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sambil berusaha, sambil berdoa seperti ini. Zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang pemiliknya dan engkaulah yang menjaganya. Ya, nafsu kita itu. Terus mutmainnah ini ada level di atasnya. Itu yang tadi disebutkan dalam ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Nah, ini disebut nafsunya radiyah, ridha atas Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu mardiyah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tingkatan yang tertinggi adalah al-kamilah, nafsu yang sempurna. Kok bisa sempurna? Emang dia berubah jadi orang lain? Manusia biasa, manusia biasa tetap, tapi jiwanya jiwa orang yang sempurna. Nafsunya benar-benar mencapai daripada level. Loh, dari mana ini ucapan? Apakah ada dalilnya? Betul ada. Ya, mungkin kalau dalam ayat Al-Quran tidak dijelaskan secara detail, tetapi dalam hadis Nabi SAW ada. Rasul SAW bersabda, "Kamula minar rijali kathirun, wa minan nisa'i qalil." Telah sempurna dari golongan laki-laki itu banyak orang, kata Nabi SAW. Banyak dari orang mencapai derajat kesempurnaan manusiawi, banyak. Tetapi kalau dari perempuan agak sedikit, kata Nabi SAW. Minhum, sebagian dari mereka, Khadijah, kata Nabi SAW. Khadijah istrinya Rasulullah SAW, termasuk perempuan yang kata Rasulullah sempurna. Wa Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala. Dan yang lain, yang dua ini, Maryam binti Imran wa Asiyah binti Muzahim. Maryam binti Imran, ibunda daripada Sayyidatuna Isa alaihissalam, Maryam. Terus yang kedua Asiyah binti Muzahim, yang statusnya adalah istrinya Fir'aun di dalam berada Fir'aun. Subhanallah, istrinya Fir'aun, tinggalnya di istananya Fir'aun, tetapi bisa sempurna, kata Nabi SAW. Perempuan yang menggapai derajat jiwa sempurna, berarti bisa. Hanya kita terus meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau mengatakan, melanjutkan dari nasihat beliau, "Masyi qata'anillahi mithla an-nufus wad dunya." Tidak ada sesuatu yang bisa memutuskan seseorang hubungannya dengan Allah seperti dua perkara. Apa? Nafsu, keinginan hawa nafsu, dan dunia. Wah, cinta terhadap dunia kalau belum menyelimuti seseorang, udah memutus hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti hawa nafsu. Semua yang diinginkan oleh nafsu kita diikuti, itu salah satu jalan yang memutuskan kita dari Allah. Karena tidak ada sesuatu yang memotong hamba dari Allah seperti nafsu dan dunia. Wa akhir ma yakhruj min ru'usis siddiqin nufusuhum, dan sesuatu yang paling terakhir keluar dari nafsunya orang-orang siddiq, orang-orang yang menggapai derajat siddiqiyah, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu keluarnya mereka dari bisikan-bisikan nafsu yang paling mendetail, sudah lepas dari nafsu mereka, dari keinginan jiwa mereka. Kalau dunia idza tamallakatil qalb, ghayyarathu wa mahtada sabilaha, dan dunia kalau sudah menguasai hati, maka udah dirusak hatinya dan gak bisa tahu jalan benar. Pasti mentok, pasti nabrak, karena buta dengan hubbud dunia. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta terhadap dunia angkal, kepala angkal dari semua kesalahan. Salah yang mana aja itu aslinya, sumbernya cinta terhadap dunia. Terus gimana, kita harus nggak punya uang, nggak punya apa, banget? Cinta terhadap dunia, bukan punya dunia. Lain urusannya antara punya dunia dari sisi halal tanpa dicintai dengan dia cinta terhadap dunia. Karena itu ada orang
miskin, nggak punya duit, nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, tapi cinta dunia. Ya, ada lagi orang dibukakan oleh Allah pintu rezekinya, dibukakan ini dan itu, tapi dia nggak cinta, biasa aja. Kalaupun hilang begitu saja, ya alhamdulillah, dia sih bersyukur-syukur aja semua. Nggak ada yang begitu. Nah, urusannya bukan punya atau tidak punya, tetapi urusannya cinta atau tidak cinta. Ini. Makanya salah satu doa orang-orang saleh, mereka berdoanya begini, Allahumma ja'alid dunya fi aidina la fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu di tangan saya aja, jangan di hati. Dipakai untuk kebaikan-kebaikan. Di tangan aja, nggak masuk ke hati. Nah, tapi kalau nggak ada, nggak di tangan, akhirnya masuknya ke hati. Nggak tangannya, nggak punya dunia, hatinya cinta sama dunia. Ini yang repot. Ya, duitnya kagak punya, harta nggak ada, tapi cintanya iya, ya Allah. Begitu. Qala wa li anna qarinuha syaitan al-adu idza dakhalat ila al-qalb la budda an yadkhul qarinuha wara'uha. Karena yang namanya dunia itu udah teman dekatnya setan. Kalau udah masuk dunia ke dalam hati seseorang, setan juga masuk. Mau tidak mau, pasti dirasuki dengan pikiran-pikiran, dengan hal-hal yang tidak baik gara-gara kecintaan terhadap dunia masuk ke dalam hati. La budda an yadkhul qarinuha wara'uha. Wa idza dakhala ila al-qalb afsadahu. Kalau udah masuk ke dalam hati, terus cinta terhadap dunia dan setan juga ikut masuk, rusak hati. Rusak, bawaannya rusak. Ya, ibadah juga sholat rusak. Ya, berbuat maksiat, maunya maksiat terus, maunya berbuat dosa terus, bertobat tidak mau bertobat kepada Allah, rusak gara-gara cinta dunia. Gara-gara cinta dunia, tadinya ini baik, suka hadir majelis taklim, akhirnya ada pekerjaannya haram, nggak benar, nggak apa-apa. Yang penting saya punya duit, sampai kapan saya hidup susah, sampai kapan saya nggak punya cinta dunia. Nah itu bahaya, rusak afsad, rusak benar-benar. Apalagi kalau Allah berikan dulu terlena dia, ya terus dibukakan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah, tidak ditegur oleh Allah SWT. Oh rusak, hancur, bisa-bisa keluar dari Islam. Berapa banyak kita lihat orang Muslim, ya, keturunan Islam, gara-gara urusan pekerjaan perlu daripada sesuatu, akhirnya dia keluar dari agama Islam. Itu urusan dunia, keluar dari Islam, semuanya ditinggalin, Islamnya semua, akhiratnya nggak mau, maunya dunia gitu. Nah ini bahaya. Cinta terhadap dunia kalau udah merasuki seseorang bahaya. Ya, maka itu ini termasuk kutipan dari tausiah atau ucapan daripada Al-Habib Ali Habsyi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, ya, mendapatkan keberkahan dari beliau, mendapatkan keberkahan dari para aulia salihin, mendapatkan keberkahan dari orang-orang yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan nafsu kita, jiwa kita termasuk jiwa-jiwa yang mutmainnah, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta terhadap ketaatan, benci terhadap kemaksiatan. Tidaklah kita keluar dari dunia ini kecuali kita sudah tergolong dari orang-orang yang nafsunya sudah tergolong mutmainnah, sehingga kita bisa duduk bersama orang-orang yang mutmainnah juga, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha bil qabul wa tamam kulli sur. An Allah yataqabbal ala ma fina wa yasrah shurunana fi adh-dhahir wal batin. Wa ila arwah al-awliya wa shuhada khususan sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali baiti wa atba'i jami'a awliya Allah fi ghamd al-mina khususan sahab al-Maulid al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi wa jami'a mashayikhina wa lahu haqqun alaina wa ittisalun bina. وأن الله سبحانه وتعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بنية الفتوح والمنوح وصلاح جسد الروح. أن الله يرفع عنا جميع الأمراض والأسقام والبلاء ما ظهر منها وما بطن على هذه النية كلها صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil